미션 let's go 저 건물을 찾으러 Ya, dari Puspita Sekian dan Saya Andrian Garahap. Saya Pramodani Terus. Baik, di sini saya akan membawakan materi yang pertama mengenai lingkungan kinerja perusahaan. Sebelum masuk ke lingkungan kinerja perusahaan, saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari kinerja dan penilaian kinerja. Nah, untuk kinerja adalah hasil kerja yang dicapai dalam melakukan kewajiban. Itu menurut Ethel 1984. Untuk pengukuran kinerja dilakukan untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi atau perusahaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, visi yang tertuang dalam perumusan strategi. Nah, kemudian di sini untuk pengukuran kinerja itu ada menurut Larry Bisworth dan tim studi AKP tahun 2002. Menurut Larry Bisworth dalam Bastian 2001 menyatakan bahwa pengukuran atau pelaksanaan kegiatan dalam arahan pencapaian misi melalui hasil-hasil yang ditampilkan berupa produk, jasa, ataupun suatu proses. Sedangkan menurut tim studi AKIP tahun 2000 menyatakan bahwa pengukuran kinerja merupakan hal penting dalam sistem pengendalian manajemen karena sebagai alat yang dapat digunakan manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, kemudian menilai pertanggungjawaban pencapaian tujuan dan sasaran manajemen, kemudian ada pengelola program secara efisien, menyediakan data dalam rangka pelaksanaan fungsi, kemudian membuat kebijaksanaan anggaran, mengelola dan mengukur hasil program, kemudian ada umpan balik bagi manajemen dalam rangka meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Kemudian ada mempertanggungjawabkan sumber daya yang telah dipercayakan pada satu manajemen. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai tujuan dalam penilaian kinerja. Menurut Robert dan Anthony tahun 2001, tujuan dari sistem pengukuran kinerja untuk membantu dalam menetapkan strategi dalam penerapan sistem pengukuran kinerja. Menurut dia ada 4 konsep. Yang pertama itu menentukan strategi, yang kedua ada menentukan pengukuran strategi, kemudian ada mengintegrasikan pengukuran ke dalam sistem manajemen, yang terakhir itu mengevaluasi pengukuran hasil kerja yang berkesinambungan masih valid untuk ditetapkan dari waktu ke waktu. Nah, di sini juga ada manfaat dari penilaian kinerja. Di sini kami mengambil dari Mulyadi dan Setiawan. Ia menyatakan bahwa manfaat dari penilaian kinerja adalah mengelola operasi organisasi secara efektif dan efisien melalui pemotivasian personel secara maksimal. Kemudian membantu mengambil keputusan yang berkaitan dengan penghargaan personel seperti promosi, transfer, dan pemberhentian. Yang ketiga, mengidentifikasikan kebutuhan pelatihan dan pembangunan personel untuk menyediakan kriteria seleksi dan evaluasi program pelatihan. Yang terakhir, menyediakan suatu dasar untuk mendistribusikan penghargaan. Nah, untuk di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan. Di sini ada 2 faktor, ada faktor dalam diri karyawan dan faktor di luar diri karyawan. Menurut Handoko, untuk indikator penilaiannya itu ada pekerjaan karyawan dinilai berdasarkan faktor-faktor yang dianggap penting bagi pelaksanaan pekerjaan tersebut. Adapun faktor-faktor yang dijadikan indikator pengukuran kinerja karyawan ada faktor kuantitas dan kualitas karyawan. Yang kedua, keterampilan kinerja, dan yang ketiga itu ada tanggung jawab kerja. Di sini ada kelemahan pengukuran kinerja juga. Menurut Robert tahun 2000 menyatakan bahwa kelemahan pengukuran kinerja yang menitik beratkan pada kinerja keuangan yaitu yang pertama ketidakmampuan pengukuran kinerja, harta-harta tidak tampak, dan harta-harta intelektual. Yang kedua, kinerja keuangan hanya mampu bercerita mengenai sedikit masa lalu yang lebih baik. Selanjutnya mengenai konsep dan metodologi balance scorecard. Yang pertama itu konsep balance scorecard-nya adalah merupakan contemporary management tools yang digunakan untuk
skor. Jadi kartu skor ini adalah kartu yang digunakan untuk mencatat skor hasil kinerja seseorang. Kartu skor juga digunakan untuk merencanakan skor yang ditunjukkan oleh personel di masa yang akan datang. Untuk itu di sini ada pengertian dari scorecard. Balance scorecard adalah sistem manajemen strategi yang mendefinisikan sistem akuntansi penanggung-jawaban berdasarkan strategi. Balance scorecard adalah suatu metodologi yang mengukur dan menilai kinerja suatu perusahaan dengan mengukur 4 perspektif, yaitu perspektif keuangan, perspektif pelangganan, perspektif proses, bisnis internal, kemudian pembelajaran dan pertumbuhan. Nah, untuk 4 perspektif tadi nanti akan dibahas pada pematerian selanjutnya. Kemudian di sini ada karakteristik balance scorecard. Balance scorecard merupakan suatu sistem manajemen strategi atau lebih tepat dinamakan sebagai strategi balance responsibility atau accounting system yang menjabarkan visi dan strategi perusahaan serta tolak ukur kinerja untuk masing-masing perspektif, yaitu perspektif keuangan, perspektif konsumen, perspektif proses bisnis internal, kemudian pembelajaran dan pertumbuhan. Yang kedua ada balance scorecard mempertahankan perspektif keuangan karena tolak ukur keuangannya yang berguna dalam mengaktifkan tindakan ekonomi terukur yang telah diambil. Jadi tolak ukur keuangan digunakan biasanya berhubungan dengan kemampuan laba seperti laba operasi, kemudian ada REO, ROI, dan lain-lainnya. Terima kasih. Untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada Mbak. Dan selanjutnya itu syarat penyusunan BSC, yang dimana perusahaan yang ingin menyusun balance scorecard harus mempunyai syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan telah mempunyai strategi yang jelas. Yang kedua, balance scorecard perusahaan harus meliputi perspektif keuangan, perspektif customer, perspektif proses bisnis internal, serta perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Di sini ada keunggulan balance scorecard. Balance scorecard memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama itu ada comprehensive balance scorecard yang menekankan pengukuran kinerja yang tidak hanya pada aspek kuantitatif saja, tetapi juga pada aspek kualitas. Yang kedua, aspek konsumen, inovasi dan pengembangan serta learning memberikan pedoman terhadap konsumen yang selalu berubah pilihan. Yang ketiga, fokus terhadap goal tujuan yang menyeluruh terhadap suatu perusahaan. Di sini ada penerapan balance scorecard. Dalam penerapan balance scorecard dilakukan berdasarkan sejumlah kepentingan, yaitu yang pertama, memperoleh kejelasan dan memperkuat konsensus pada strategi perusahaan. Yang kedua, membangun tim manajemen yang lebih solid pada asas leadership development. Yang ketiga, mengkomunikasikan visi dan strategi kepada jajaran organisasi perusahaan. Yang keempat, menyediakan kegiatan operasional terhadap pencapaian tujuan-tujuan strategis. Yang kelima, membuat patokan target strategis. Yang keenam, mengaliansikan sumber daya, program-program strategis serta investasi. Yang ketujuh, menyajikan sarana pembelajaran manajemen strategis. Dan yang kedelapan itu membangun sebuah sistem umpan balik. Nah, berikut ini akan dibahas masing-masing perspektif dalam balance scorecard. Yang pertama itu ada perspektif keuangan. Dalam perspektif keuangan ini, tolak ukur keuangan dapat menjelaskan suatu kondisi perusahaan serta menyeluruh dalam menganalisis dan membandingkan perusahaan. Dalam perspektif keuangan biasanya dinyatakan dalam profitabilitas seperti net profit margin atau NPM. NPM ini adalah perbandingan antara laba bersih dengan penjualan bersih, di mana perbandingannya dinyatakan dalam persentase. Secara sistematis, net profit margin dapat dirumuskan sebagai berikut. Net profit margin sama dengan laba bersih setelah pajak dibagi penjualan dikali 100%. Net profit margin digunakan untuk mengetahui efisiensi perusahaan dengan melihat besar kecilnya persentase laba dalam hubungannya dengan penjualan. Di sini kami berikan contoh soal, yaitu contoh soalnya itu perusahaan A menghasilkan total penjualan sebesar 150.000 dengan biaya produksi 120.000. Berapakah net profit margin perusahaannya? Maka penyelesaiannya itu menggunakan rumus yang tadi, yaitu NPM sama dengan laba bersih setelah pajak dibagi penjualan
nanti dikalikan 100%. Jadi 150.000 dikurang 120.000 dibagi 150.000. Maka 30.000 dibagikan 150.000, jawabannya itu 0,2. Terus 0,2 itu dikalikan 100%, maka dapatlah hasilnya 20%. Jadi net profit margin perusahaan A itu adalah 20%. Yang kedua itu ada return on investment. Return on investment ini adalah salah satu bentuk dari rasio profitabilitas yang dimaksudkan untuk mengukur kemampuan perusahaan dengan keseluruhan dana yang ditanamkan dalam aktiva yang digunakan untuk operasi perusahaan untuk menghasilkan keuntungan. Secara sistematis, return on investment ini dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu ROI sama dengan laba atas investasi dikurang investasi awal dibagi investasi dikali 100%. Contoh soalnya itu, sebuah perusahaan melakukan investasi sebesar 500 juta dan mendapatkan penjualan sebesar 500 unit. Kemudian dari penjualan tersebut, perusahaan ini mendapatkan keuntungan sebesar 650 juta. Diketahui keuntungan investasi adalah 150 juta dan modal investasi awal adalah 500 juta. Maka penyelesaiannya itu kita menggunakan rumus yang tadi, yaitu ROI sama dengan laba atas investasi dikurang investasi awal dibagi investasi dikali 100%. Maka ROI sama dengan 650 juta dikurang 500 juta dibagi 500 juta dikali 100%. Maka jawabannya 30%. ROI yang diperoleh dari perusahaan ini adalah 30%. Yang ketiga itu ada return on equity atau ROE, yang dimana ROE ini adalah perbandingan antara jumlah laba yang tersedia bagi pemilik modal sendiri di satu pihak dan jumlah modal sendiri yang menghasilkan laba tersebut di lain pihak. ROE ini dapat dirumuskan sebagai berikut. ROE sama dengan laba bersih setelah pajak dibagi modal sendiri terus dikalikan 100%. Contoh soalnya itu, suatu perusahaan maju bersama pada tahun 2017 memiliki ekuitas pemegang saham sebesar 500 juta dan laba bersih yang dihasilkan sebesar 2 miliar. Maka cara menghitung ROE-nya adalah sebagai berikut. ROE sama dengan 2 miliar dibagi 500 juta dikali 100%, maka ROE-nya ini sebesar 400%. Yang kedua ada perspektif pelanggan. Dalam perspektif pelanggan, sangat berkaitan dengan bagaimana perusahaan melayani pelanggan. Tolak ukur yang ditetapkan perusahaan dalam perspektif pelanggan ini antara lain, yang pertama itu seberapa besar omset penjualan, yang kedua tingkat keuntungan yang didapatkan suatu perusahaan, yang ketiga berapa banyak pelanggan yang didapatkan. Yang pertama itu omset penjualan. Contoh soalnya, perusahaan ABC menjual produk seharga $50 per unit. Jika mereka berhasil menjual 1000 unit berapakah omset penjualan mereka? Di sini kita pakai rumus omset penjualan sama dengan harga produk kali jumlah unit yang terjual. Maka di sini 50 kali 1000 sama dengan 50.000. Jadi omset penjualannya itu ada 50.000. Yang kedua, tingkat keuntungan. Contoh soal dari tingkat keuntungan ini adalah perusahaan XYZ memiliki biaya produksi sebesar $30 per unit dan menjual produknya seharga $80 per unit. Dapat tingkat keuntungan per unit yang mereka peroleh. Jawabannya itu kita menggunakan rumus keuntungan per unit sama dengan harga jual per unit dikurang biaya produksi per unit. Maka $80 dikurang $30 sama dengan $50. Jadi tingkat keuntungan per unit yang diperoleh oleh perusahaan XYZ itu sebesar $50. Yang ketiga ada jumlah pelanggan. Contoh soalnya itu perusahaan DEF memiliki 500 pelanggan aktif pada awal tahun dan berhasil mendapatkan tambahan 200 pelanggan baru selama tahun tersebut. Berapakah total pelanggan perusahaan DEF pada akhir tahun? Kita menggunakan rumus total pelanggan sama dengan jumlah pelanggan awal ditambah jumlah pelanggan baru. Jadi 500 tambah 200 sama dengan 700. Jadi total pelanggan yang diterima perusahaan DEF pada akhir tahun itu sebanyak 700 pelanggan. Yang ketiga ada perspektif proses bisnis internal. Perspektif. Baik, untuk materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh saya, Adrian Garahap, untuk materi perspektif proses bisnis internal. Perspektif ini menampilkan proses bisnis yang memungkinkan suatu unit usaha dalam memberi value proposition yang bisa menarik serta
Secara umum terdapat 3 pedoman. Untuk yang pertama ada proses inovasi. Contoh soalnya, perusahaan ABC ingin menilai tingkat efektivitas proses inovasinya pada tahun ini. Perusahaan berhasil menghasilkan 5 produk baru, jadi hitunglah rasio inovasi per produk. Jawabannya rasio inovasi per produk dengan rumus jumlah produk baru per total produk yang ada dikali 100%. Jadi rasio inovasi per produk 5 per jumlah produk awal dikali 100%. Misalkan jumlah produk awal adalah 50, maka rasio inovasi per produk 5 per 50 tambah 5 dikali 100%, 5 per 55 dikali 100%, jadi 9,09. Lalu yang kedua, untuk proses operasi. Contoh soalnya, perusahaan XYZ ingin mengukur tingkat efisiensi dalam proses operasional mereka. Total biaya produksi selama tahun ini adalah $500.000 dan jumlah unit yang dihasilkan adalah 10.000 unit. Hitunglah biaya produksi per unit. Jawabannya kita menggunakan rumus biaya produksi per unit sama dengan total biaya produksi per jumlah unit yang dihasilkan. Jadi hasilnya biaya per unit 500.000 dibagi 10.000 sama dengan 50. Lalu yang ketiga ada proses operasi. Dengan contoh soal, perusahaan DF ingin mengevaluasi kualitas pelayanan purna jual mereka. Selama bulan ini mereka menerima 20 keluhan dan berhasil menyelesaikan 15 dari keluhan tersebut. Jadi hitunglah rasio penyelesaian keluhannya. Dengan rumus rasio penyelesaian keluhan sama dengan jumlah keluhan yang diselesaikan per jumlah keluhan yang terima dikali 100%. Jadi jawabannya rasio penyelesaian keluhan 15 per 20 dikali 100% menjadi 75%. Lalu materi selanjutnya yang keempat ada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Perspektif ini menyediakan infrastruktur guna pencapaian 3 perspektif sebelumnya, serta menghasilkan pertumbuhan juga perbaikan jangka. Terdapat 3 prinsip yang berhubungan dengan kondisi internal perusahaan, yaitu kapabilitas pekerja, kepuasan pekerja, potensi pekerja, dan produktivitas pekerja panjang. Contoh soalnya, perusahaan XYZ ingin mengevaluasi kapabilitas pekerjaan dalam hal kepuasan, retensi, dan produktivitas dalam 1 tahun terakhir. Perusahaan ini memiliki 100 karyawan. Dari survei kepuasan, 80 karyawan menyatakan puas. Jumlah karyawan yang bertahan selama setahun adalah 90 orang. Jumlah jam kerja total selama 1 tahun adalah 200.000 jam. Jadi kalau kita hitung untuk rasio, yang pertama untuk rasio kepuasan pekerjanya dengan rumus rasio kepuasan pekerja sama dengan jumlah karyawan puas per total karyawan dikali 100%. Jadi hasilnya itu rasio kepuasan pekerja 80/100 dikali 100 jadi 80%. Jadi untuk rasio kepuasan pekerjanya sebesar 80%. Lalu yang kedua ada rasio retensi pekerja dengan rumus rasio retensi pekerja jumlah karyawan yang bertahan per jumlah karyawan awal dikali 100%. Rasio retensi pekerjanya 90/100 dikali 100 jadi 90%. Jadi rasio retensi pekerjanya sebesar 90%. Lalu ada yang ketiga untuk produktivitas pekerja dengan rumus produktivitas pekerja sama dengan jam kerja per total karyawan. Jadi hasilnya itu produktivitas pekerja 200.000/100 menjadi 2.000 jam per karyawan. Lalu ada kapabilitas sistem informasi. Contoh soalnya, perusahaan ABC ingin mengukur kapabilitas sistem informasi mereka. Dalam 1 tahun terakhir mereka mengalami downtime sistem selama 50 jam. Jumlah masalah teknis yang diatasi oleh tim IT adalah 200. Total jam pelatihan yang diberikan kepada pengguna sistem adalah 500. Jadi kalau kita hitung rasio downtime sistemnya dengan rumus rasio downtime sistem sama dengan total jam downtime per total jam operasional dikali 100. Jadi rasio downtime sistemnya 50/365 dikali 24 dikali 100%.
B. Rasio penanganan masalah teknis. Dengan rumus jumlah masalah teknis yang di-handle per total masalah teknis dikali 100%. Rasio penanganan masalah teknisnya jadi 200 per 200 dikali 100% menjadi 100%. Lalu yang ketiga ada untuk iklim organisasi. Untuk soalnya perusahaan DF ingin mengevaluasi iklim organisasi. Dari survei kepuasan karyawan sebesar 70% menyatakan bahwa mereka termotivasi untuk bekerja. Jumlah karyawan yang berpartisipasi dalam kegiatan tim atau proyek kolaboratif adalah 120 orang. Jadi kalau kita hitung, pertama ada rasio kepuasan dan motivasi karyawan dengan rumus rasio kepuasan motivasi karyawan sama dengan jumlah karyawan yang motivasi per total karyawan dikali 100% menjadi 70 per 100 dikali 100 jadi 70% untuk rasio kepuasan dan motivasi karyawan. Lalu yang kedua ada rasio partisipasi karyawan dalam kegiatan kolaboratif dengan rumus rasio partisipasi karyawan sama dengan jumlah karyawan partisipasi per total karyawan dikali 100%. Ini jawabannya 120 per 100 dikali 100 menjadi 120%. Lalu untuk materi selanjutnya, perspektif balance scorecard. Dalam kaitan dengan keuangan dan keuangan balance scorecard terdiri dari 4 perspektif pengukuran, yakni perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses, internal bisnis, dan perspektif pembelajaran perusahaan. Keempat perspektif tersebut saling menyeimbangkan antara satu dengan lainnya guna memaksimalkan pencapaian tujuan perusahaan. Dalam perspektif pelanggan, balance scorecard melihat bahwa aspek pelanggan memainkan peranan yang penting dalam kehidupan perusahaan. Sebuah perusahaan yang tumbuh dan tegar dalam persaingan tidak akan mungkin survive bila tidak didukung oleh pelanggan. Felix Davis. Perspektif balance scorecard sebagai manajemen strategi. Balance scorecard memperluas sasaran strategi yang ditetapkan dalam perencanaan strategi keempat perspektif. Yang pertama ada keuangan, kedua pelanggan, tiga proses bisnis internal, dan yang keempat pembelajaran pertemuan. Dengan demikian balance scorecard menjadikan tahap yang komprehensif sehingga rencana strategi yang dihasilkan dapat digunakan dalam menghadapi digital bisnis yang kompleks. Rencana strategi yang komprehensif ini kemudian dijabarkan ke berbagai program dalam tahap penyusunan program, sehingga rencana laba jangka panjang yang dihasilkan juga bersifat komprehensif. Berbagai program kemudian dijabarkan ke berbagai kegiatan tahunan beserta anggaran dalam tahap penyusunan anggaran, sehingga langkah-langkah yang dipilih dalam anggaran mempunyai hubungan yang signifikan dengan program inisiatif strategi besar strategi, visi dan visi perusahaan.